Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari kelompok Kapital akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan materi model pengelolaan produktivitas dalam pengefisienan biaya produksi yang diberikan oleh Pardindo Luxaribu, SE MSI. Dalam materi ini kami telah mengkritik jurnal dengan mengambil jurnal utama yang berjudul Productivity and Technical Efficiency of Poultry Egg Production in Nigeria. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih memahami materi ini, dan jika ada pertanyaan, kritik, serta saran, boleh diisi di kolom komentar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Susyuliana, NPM 18510146. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul kritikal jurnal kami, yang dimana didasari oleh kebutuhan pangan bagi tubuh manusia, yaitu baik dari bersumber dari protein tumbuhan maupun dari protein hewani. Pada masa pandemi COVID-19 ini, penurunan produksi terjadi disebabkan oleh dampak tidak langsung dari kebijakan PSBB, di mana pendapatan masyarakat menurun akibat banyak perusahaan yang melakukan PHK karyawannya karena sektor industri manufaktur berhenti berproduksi. Oleh karena itu, berdampak juga pada sektor peternakan, di mana turunnya pendapatan menyebabkan permintaan terhadap produk peternakan menurun. Dampak dan respon peternak terhadap pandemi COVID-19 bersifat lokal, spesifik, dan tidak semua terdampak negatif. Sebagai contoh, kita mengambil negara Nigeria, yang dimana negara ini pernah mengalami kelaparan dan juga kekurangan gizi atau juga stunting. Oleh karena itu, kami memilih judul tentang bagaimana pengelolaan produktivitas dan pengefisienan biaya dalam produksi telur unggas Nigeria, guna membantu mengatasi permasalahan kekurangan protein hewani dalam tubuh dan menganalisis produktivitas dan efisiensi teknis produksi telur unggas di Nigeria. Perkenalkan, nama saya Lincewi dan Dapak Pahan, NPM 18510158. Saya akan menjelaskan bab 2 tentang landasan teori. Pada jurnal utama yang berjudul Productivity and Technical Efficiency of Poultry Egg Production in Nigeria memaparkan tentang produktivitas dan efisiensi teknis produksi telur unggas di Nigeria menggunakan analisis fungsi produksi perbatasan stokastik. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan satu set kuesioner terstruktur dari 200 peternak unggas yang dipilih dengan menggunakan teknik multi-stake sampling dari 5 local government area atau LGA di negara bagian Osun, Nigeria. Di Nigeria, produksi pangan tidak meningkat pada kecepatan yang dapat memenuhi peningkatan populasi. Permintaan pangan meningkat pada tingkat lebih dari 3,5%, sedangkan produksi pangan meningkat dengan laju 2,5% karena tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, yaitu 2,83%. Untuk produksi dan permintaan pangan di Nigeria telah menyebabkan, yang pertama, kesengajaan pasokan permintaan pangan sehingga menyebabkan kesengajaan yang semakin lebar antara pangan dalam negeri dan total kebutuhan pangan. Yang kedua, sebuah resor yang meningkat untuk impor makanan. Yang ketiga, tarif tinggi kenaikan harga pangan. Sebagai akibat dari hal di atas, kelaparan dan kekurangan gizi yang meluas terlihat jelas di negara ini. Terlepas dari pertanian, Nigeria tidak memenuhi produksi pangannya untuk memenuhi kebutuhan pangan dari populasi yang meningkat. Masalah terbesarnya adalah kurangnya protein hewani dalam makanan sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan, yang merupakan lebih dari 70% populasi Nigeria. Protein hewani sangat penting dalam nutrisi manusia karena signifikansi biologisnya. Perkenalkan, nama saya Sandra Raja Guguk, MPM 18510193. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu latar belakang. Dalam jurnal ini dilakukan penelitian menggunakan data primer yang dikumpulkan dari 200 peternak unggas yang dipilih dari 5 wilayah pemerintahan daerah di negara bagian Osun, Nigeria. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik multi-stake sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang output, input, harga output, dan input
dan beberapa informasi utama. Karakteristik sosial ekonomi petani di wilayah studi, informasi dikumpulkan tentang variabel ekonomi dan sosial ekonomi utama. Metode analisis statistik deskriptif atau mean, deviasi standar, dan fungsi produksi stokastik frontier digunakan untuk menganalisis karakteristik sosial ekonomi, produktivitas, dan efisiensi teknik masing-masing. Untuk studi ini, dua model berbeda diperkirakan. Model yang pertama adalah fungsi respon tradisional, di mana efek inefisiensi tidak ada. Ini adalah kasus khusus dari model fungsi produksi perbatasan stok di mana variansi total output dari output perbatasan karena efisiensi teknik adalah 0, yaitu Y sama dengan 0. Model yang kedua adalah model umum di mana tidak ada batasan dan dengan demikian Y tidak ada batasan 0. Kedua model tersebut dibandingkan keberadaannya untuk mengetahui adanya efek inefisiensi teknik menggunakan uji rasio kemungkinan umum yang ditentukan oleh statistik uji chi-squared atau X kuadrat. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang pertama yaitu tabel ringkasan statistik variabel untuk estimasi Frontier. Nilai rata-rata telur yang dihasilkan adalah 6.263.105,9 per ternak dibandingkan dengan rata-rata biaya total 2.158.162,53, menunjukkan bahwa telur produksi dulu sangat menguntungkan di bidang studi. 2. Perkiraan kemungkinan maksimum dari fungsi produksi perbatasan stokatis untuk produksi telur unggas di Nigeria disajikan pada tabel 2. Chi-square yang dihitung adalah 6.364, sedangkan nilai kritis dari Chi-square pada tingkat kepercayaan 95% dan 6 derajat kebebasan X2 sama dengan 0,95,6%, yaitu 1.635. Hipotesis 0 tidak ada. Efek inefisiensi dalam produksi telur M sama dengan 0. Estimasi parameter gamma model 2 sebesar 0,83 menunjukkan bahwa sekitar 83% variasi hasil telur di antara para peternak disebabkan oleh perbedaan efisiensi teknis mereka, yaitu estimasi elastisitas variabel penjelas dari model umum. Tabel 3 menunjukkan bahwa stok unggas, biaya operasional, dan biaya lain-lain mempunyai fungsi penurunan yang positif terhadap faktor-faktor tersebut, yang menunjukkan alokasi variabel dan penggunaan berada pada tahap relevansi ekonomi dari fungsi produksi tahap 2. Baiklah, selanjutnya adalah bab 3, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Adapun pada hasil dan pembahasan ini, kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari jurnal utama, serta perbandingan dari jurnal utama dengan jurnal pembanding lainnya. Kelebihan dari jurnal utama yang berjudul Productivity and Technical Efficiency of Poultry Egg Production in Nigeria, bahwa dalam abstraknya itu sudah jelas dijelaskan tujuan dari pembuatan jurnal ini, yaitu untuk meneliti produktivitas dan efisiensi teknis produksi telur unggas di Nigeria menggunakan analisis fungsi produksi perbatasan stokastik. Data yang digunakan yaitu data premier yang dikumpulkan dengan menggunakan satu set kuesioner terstruktur dari 200 peternak unggas yang dipilih dengan menggunakan teknik multi-state sampling dari 5 local government area atau LGA di negara bagian Onsu, Nigeria. Metode analisis yang digunakan yaitu metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data dan penyajian suatu gugusan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Dengan data deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi, serta memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Adapun kekurangan dari jurnal utama yang berjudul Productivity and Technical of Poultry Eggs Production in Nigeria, yaitu ditemukan teknik inefisiensi di mana pertanian Nigeria tidak memenuhi produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dari populasi yang meningkat, sehingga terjadi masalah besar bahwa kurangnya protein hewani dalam makanan di sebagian besar penduduk, terutama di daerah pedesaan yang merupakan lebih dari 70% populasi Nigeria. Saya akan menjelaskan perbandingan jurnal utama dengan jurnal pembanding. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Injil Elos Tarsinaga, NPM 1851014.
Adapun dalam makalah kami terdapat 5 jurnal pembanding. Jurnal pembanding pertama berjudul Produktivitas dan Efisiensi Teknis Usaha Perkebunan Kopi di Sumatera Selatan dan Lampung. Kelebihannya yaitu dijelaskan bahwa bagaimana cara menghitung total produktivitas menggunakan ukuran total factor productivity berdasarkan fungsi produksi constant elasticity of substitution. Dan dijelaskan juga bagaimana cara menghitung efisiensi teknis menggunakan analisis stochastic frontier. Kelemahan dalam jurnal ini yaitu kurangnya parameter-parameter pada fungsi produksi constant elasticity of substitution, sehingga membuat hasil dari penelitian pada jurnal ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha perkebunan kopi di Sumatera Selatan dan Lampung memiliki produktivitas yang rendah. Jurnal pembanding kedua kami yaitu berjudul Efisiensi Produktivitas dan Indeks Ketidakstabilan Perikanan Tuna, Longline, dan Pancing Tonda. Kelebihannya yaitu di mana perikanan tuna yang mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan dan perikanan, sehingga menghasilkan share produksi yang tinggi dengan nilai lebih dari 90% total produksinya. Adapun kelemahan dalam jurnal ini yaitu kurangnya kebijakan mengendalikan tingkat eksploitasi dan perlindungan sumber daya ikan tuna. Jurnal pembanding ketiga dengan judul Efisiensi Usaha Budidaya Udang Van Nem. Adapun kelebihannya yaitu dijelaskan bahwa efisiensi seringkali dikaitkan dengan kinerja suatu usaha karena efisiensi mencerminkan perbandingan antara keluaran atau output dan masukan atau input. Adapun kelemahan dalam jurnal ini yaitu tingkat efisiensi belum bisa mencapai 100%. Hal itu bisa dilihat dari data pada jurnal yang disajikan, sehingga masih di bawah 90% dan dikategorikan dalam efisiensi yang rendah. Jurnal pembanding keempat dengan judul Analisis Efisiensi Usaha Tani Bawang Merah Lembah Palu di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Adapun kelebihan dalam jurnal ini yaitu menggunakan model MLE atau Maximum Likelihood Estimator untuk menggambarkan koefisien dalam proses produksi pertumbuhan bawang merah di Kecamatan Sigi Biromaru. Adapun kelemahannya yaitu perlu dilakukan upaya peningkatan variabel sehingga produksi bawang merah lebih efisien dengan tingkat 100% sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Adapun jurnal pembanding kelima yaitu dengan judul Analisis Produktivitas Tanaman Kopi di Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung. Kelebihan dalam jurnal ini yaitu menggunakan variabel bebas dan metode pengumpulan datanya dengan metode angket atau kuesioner. Kelemahan dalam jurnal ini yaitu metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, sehingga jurnal ini kurang akurat dan dalam datanya dan membuat para pembaca bingung dalam hal membaca hasil perhitungan dalam metode analisis datanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Johannes Menjuntak, NPM 185101990. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir dari diskusi kami yaitu kesimpulan. Studi tersebut mengamati teknik efisiensi dari peternak telur unggas yang bervariasi karena adanya efek inefisiensi teknis dalam produksi telur unggas di Nigeria. Beberapa variabel seperti lama sekolah, pengalaman, dan umur peternak unggas menurunkan teknik efisiensi peternak, sedangkan lokasi peternakan unggas meningkatkan teknik efisiensi peternak. Peternak harus didorong untuk memiliki lebih banyak waktu mengawasi peternakan unggas mereka, guna meningkatkan kualitas teknik efisiensi. Sementara program pencerahan yang memadai tentang manfaat konsumsi telur harus diperkenalkan ke daerah pedesaan untuk merangsang konsumsi telur. Usia berpengaruh positif terhadap inefisiensi, karena semakin tua umur peternak, maka semakin kurangnya efisien pengawasan. Akan tetapi, koefisien lokasi peternakan unggas yang negatif menyeratkan bahwa efisiensi teknis semakin meningkat jika semakin dekat peternakan ke daerah pusat-pusat perkotaan, di mana populasinya lebih besar dan permintaan telur yang efektif terjamin. Teknik efisiensi untuk daerah pedesaan menurun karena jumlah penduduk yang sedikit
dan permintaan telur relatif rendah sebagai akibat dari basis masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan. Baiklah teman-teman, demikianlah hasil dari presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.